Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Nasta'nif darsana, kita lanjutkan dars kita. Dan sekarang kita telah sampai pada bab yang kedua, yaitu tentang tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tentang bagaimana dahulu kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya dari musyrikin Makkah dahulu itu, bapak dan ibu dirahmati Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mereka juga mengerjakan ibadah haji. Mereka juga bersedekah. Mereka juga berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat dari Abbas bin Abdul Azim Al-Anbari menceritakan kepada kami, An-Nadir bin Muhammad Al-Yamami telah menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Amr telah menceritakan kepada kami, Abu Zumail dari Ibnu Abbas, dia berkata, dahulu ketika orang-orang musyrik mengatakan labbaika la syarika lak, aku memenuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Maka Nabi SAW mengatakan, wailakum qad, celakalah kalian, cukup. Jadi sewaktu musyrikin Makkah mereka mengerjakan ibadah tawaf, mereka juga bertalbiyah dengan mengatakan labbaika la syarika lak. Sewaktu sampai pada kalimat ini, Rasulullah katakan, cukupkan talbiyah kalian sampai lafaz ini. Akan tapi orang-orang musyrikin Makkah tersebut, mereka tidak mendengarkan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka teruskan dengan mengatakan, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang bagimu yang memang engkau kuasai dan tidak menguasai. Mereka mengatakan ini sedangkan mereka sedang bertawaf di Baitullah, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, mengomentari perkataan ini, Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya kaum musyrikin Quraisy yang dahulu didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, akan tetapi ibadah mereka tersebut sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Dikarenakan ibadah yang mereka lakukan ini tidak memenuhi standar, yaitu apa? Tidak ada tauhidnya. Ibadah mereka tercampuri dengan noda kesyirikan, tidak ikhlas untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sama saja apakah suatu ibadah tersebut dia serahkan selain kepada Allah, juga kepada patung
ataupun kepada batu, ataupun kepada orang soleh, kepada nabi, kepada malaikat, sama saja baik itu tujuannya untuk memuliakan sosok-sosok orang soleh tersebut, karena pada hakikatnya perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah. Demikian pula kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, apabila niatnya hanya sekedar menjadikan sosok-sosok itu sebagai perantara ibadah dan menambah kedekatan diri kepada Allah, maka hal itu pun dihukumi syirik. Maka musyrikin Makkah ini, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, sebagaimana tadi yang telah disampaikan, ibadah yang mereka lakukan tidak berarti di sisi Allah tabaraka wa taala. Walaupun mereka berdoa, walaupun mereka tawaf, walaupun mereka berzikir, walaupun mereka beribadah kepada Allah, akan tapi apabila ibadah tersebut tidak dengan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, maka ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah azza wa jalla. Oleh sebab itu Allah taala katakan dalam Quran surah Al-Kafirun, Allah tabaraka wa taala berfirman, wala antum aabiduna ma'abud, dan kalian tidaklah beribadah, tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Padahal mereka beribadah. Tapi Nabi SAW katakan, wala antum aabiduna ma'abud, kalian tidaklah beribadah, tidaklah mengibadahi apa yang aku ibadahi. Kenapa tidak disebut ibadah? Karena ibadahnya tidak sesuai standar, karena ibadahnya tidak ada unsur mentauhidkan Allah. Oleh sebab itu jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, apabila ada manusia pada hari ini yang mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala tapi juga beribadah kepada selain Allah, maka ibadah mereka juga sama sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang musyrikin Makkah tersebut, yaitu ibadah mereka belum memenuhi standar. Apa standar dalam ibadah? Tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah tabaraka wa taala semata saja, tidak diberikan kepada Allah, kemudian sebagian kecil diberikan kepada selain Allah, tidak boleh. 10 tahun dia menyembelih untuk Allah, kurban, akikah, dia sembelih untuk Allah tabaraka wa taala, tapi sewaktu sakit dia sembelih untuk mbah fulan, untuk nyai fulan, maka yang dia lakukan ini akan menghapuskan ibadah-ibadah yang dia lakukan tadi, dikarenakan ibadah tersebut telah dinodai dengan kesyirikan. Maka ibadah ini tidak lagi dikatakan ibadah yang murni, karena tadi murni adalah sesuatu yang bersih, yang tidak ada tercampuri dengan noda apapun juga. Ini yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya Allah katakan, wala antum aabiduna ma'abud, tidaklah kalian wahai orang-orang musyrikin Mekah beribadah, mengibadahi apa yang aku sembah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, bagi orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, di sini kami membawakan banyak sekali keutamaan mereka. Namun tentu tadi tidak mungkin kita bacakan semuanya. Di antara keutamaan tauhid yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani lam tusrik bi syai'an la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah tabaraka wa taala,
apabila kalian mendatangiku membawa dosa sebesar bumi, akan tapi kalian tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, kalian tidak syirik, kalian jaga itu tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, la ataituka bi qurabihal maghfirah, maka aku akan datang kepada kalian dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Subhanallah. Ini keutamaan tauhid. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang lainnya, orang yang mati dengan tauhid kepada Allah Taala, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabi da'watun mustajabatun." Bagi setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Fata'ajjala kullun nabi da'watahu, dan setiap nabi tersebut sudah menyegerakan doa-doa mereka. Adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atun li ummati. Adapun aku simpan doaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai syafaat untuk umatku. Wa hiya nailatun man mata minhum la yusriku billahi syai'an, yaitu bagi mereka yang mereka mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun juga, maka mereka adalah orang yang nanti akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara syaratnya adalah kita tauhidkan Allah Taala, mati dalam keadaan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada bab yang ketiga, ya kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Syirik, jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah sesuatu yang harus kita ketahui, dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan oleh amalan ini sangat menghancurkan, sangat besar dampaknya bagi masa depan kita. Kenapa kita belajar syirik? Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Huzaifah bin Yaman rahimahullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Huzaifah mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarrin. Adapun aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Mukhafatun an yudrikani, muttafaqun alaih. Sebabnya apa? Karena aku takut keburukan itu menimpaku sedangkan aku tidak mengetahuinya. Maka kita katakan, kenapa kita harus belajar tentang syirik? Dikarenakan kita khawatir, jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita terjatuh dalam amalan yang luar biasa menghancurkan ini, dalam merusak amalan kita ini. Kalau kita tidak mengetahuinya, kita khawatir kita jatuh pada kesyirikan. Sedangkan kita dalam keadaan jahil, bodoh, tidak tahu perkara tersebut adalah kesyirikan. Dan syirik ini merupakan
dosa besar yang paling besar. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu dzanbin a'zam?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami dosa apa yang paling besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu engkau ambil tandingan bagi Allah padahal Dia Allah Ta'ala yang telah menciptakan dirimu. Ini adalah dosa besar yang paling besar jamaah dalam hati Allah Ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan syirik? Ya, syirik secara lughah, secara bahasa artinya persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih, yang disebut dengan sekutu tadi, bersekutu dalam sesuatu, dua atau lebih. Ini secara lughah, secara bahasa. Adapun secara istilah, syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi tadi, anta ja'ala lillahi niddan, yaitu engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Oleh sebab itu berkata Ibnu Qasim rahimahullah dalam Hasyiah Kitab Tauhid, yang dimaksud dengan syirik adalah taswiyatun ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatun, menyamakan, menyamakan ghairillahi billah, sesuatu selain Allah dengan Allah, menyamakan sesuatu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala fima huwa min khasaisillah, pada perkara-perkara yang dia merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Ini syirik. Taswiyatun ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan sesuatu dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh dari perbuatan manusia menyekutukan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah menganggap adanya pencipta selain Allah, padahal menciptakan alam semesta ini merupakan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Maka jika ada seorang yang menganggap ada pencipta selain Allah, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Dan ini syirik dalam rububiyah Allah. Nanti syirik ada syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Ini contoh syirik dalam rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh lainnya, di antara kekhususan Allah adalah mengetahui perkara gaib. Mengetahui perkara gaib merupakan kekhususan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Quran surah Jin ayat 26 sampai 27, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada minar rasul. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengetahui perkara gaib dan tidak mengabarkan dari perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali dari para rasul. Itu hanya sedikit sekali. Jadi mengetahui perkara gaib ini merupakan khususan bagi Allah. Terkadang Allah kabarkan sebagian kepada utusannya,
Dan sekarang sudah tidak ada lagi utusan Allah. La nabiyya ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sekarang sudah putus, tidak ada lagi wahyu dari langit. Maka jika seorang dia meyakini ada orang yang mengetahui perkara gaib, maka dia telah menyekutukan Allah. Karena mengetahui perkara gaib merupakan suatu bentuk kekhususan bagi Allah. Bisa dipahami? Bahkan malaikat yang mulia sekalipun tidak mengetahui perkara gaib. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib. Kalau Nabi SAW tahu perkara gaib, maka tidak akan para sahabat itu banyak terbunuh pada waktu perang Uhud. Sampai orang yang sangat cintai Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia. Kalau Rasulullah tahu perkara gaib, sudah stop, berhenti, tidak usah pergi. Nanti banyak kita akan mendapatkan kekalahan pada perang Uhud. Rasulullah sampai luka-luka berdarah. Kalau tahu perkara gaib, ya maka tidak akan terjadi. Ini bukti bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Kalau Rasulullah tahu perkara gaib, tidak perlu sembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sembunyi dari kejaran orang-orang musyrikin Mekah yang ingin membunuhnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tahu. Kalau malaikat yang mulia tidak tahu, nabi yang diutus tidak tahu perkara gaib, lalu bagaimana bisa manusia selainnya mengklaim diri mereka tahu perkara gaib? Ya, ini adalah dusta, sebesar-besarnya dusta. Dan seorang yang menganggap ada orang yang tahu perkara gaib selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Contoh, dia katakan, oh itu si fulan tahu perkara gaib. Ada dukun yang tahu perkara gaib. Barang hilang dia tahu tuh ada di mana. Aduh. Maka ini merupakan bentuk menyekutukan Allah pada perkara yang dia merupakan kekhususan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini harus kita jauhi. Di antara kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah untuk diibadahi. Maka apabila di sana ada seorang yang meyakini ada zat lain yang boleh diibadahi, diserahkan ibadah kepadanya selain Allah, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Makanya tadi penting kita mengetahui apa itu ibadah. Sudah kita bahas sebelumnya. Kapan suatu itu disebut ibadah? Apabila Allah perintahkan atau apabila Allah puji pelakunya. Maka ini tanda Allah cinta kepada perkara tersebut, dan perkara yang Allah cintai ini adalah ibadah kepada Allah Taala. Dan ibadah ini merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Dan apabila ada seorang yang dia meyakini ada sesuatu yang boleh diibadahi selain Allah, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Dia yakin misalnya boleh kita menyembelih untuk Mbah Fulan. Menyembelih tadi kita telah sepakat ini merupakan ibadah. Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala juga katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sepakat para ulama mengatakan ibadah menyembelih merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada orang yang meyakini boleh kita menyembelih untuk Mbah Fulan, tidak apa-apa. Dia yakin, i'tiqad dia seperti itu, maka dia telah jatuh pada
kesyirikan. Tapi dia tidak menyembelih untuk Mbah Fulan tadi. Bagaimana Ustaz? Maka tetap kita katakan dia jatuh pada kesyirikan. Kenapa? Karena i'tiqad dia, akidah dia, keyakinan dia. Makanya nanti jamaah rahmati Allah taala, dalam pembagian kesyirikan, ya syirik itu dibagi oleh para ulama menjadi syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian juga ada yang membagi syirik itu menjadi syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Contohnya apa? Contohnya riya. Riya ini syirik khafi yang dia merupakan jenis syirik asghar, syirik kecil tapi dia tersembunyi. Ada nanti syirik besar yang dia tersembunyi. Kenapa? Contoh, ada orang yang meyakini ada kuburan yang bisa melapangkan rezekinya. Dia yakin dalam hatinya, walaupun dia tidak pernah datang ke kuburan tersebut, walaupun dia tidak pernah ucapkan kepada temannya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tapi keyakinan itu ada dalam hatinya, maka dia telah jatuh pada syirik akbar. Tapi syirik akbar yang tersembunyi, khafi. Kenapa dia tidak sebutkan? Dan di antara kekhususan Allah taala adalah untuk diibadahi. Maka sewaktu seorang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, dia telah menyekutukan Allah dalam uluhiyah Allah. Makanya nanti butuh kita belajar lebih lanjut Bapak dan Ibu rahmati Allah taala tentang macam-macam ibadah tersebut. Ini subhanallah pelajaran yang sangat bermanfaat sekali. Di antara bentuk ibadah adalah doa. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 117, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhanu lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang mereka berdoa kepada selain Allah, yang mana yang mereka seru tersebut tidak akan mampu untuk memenuhi permintaan mereka, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Allah taala, innahu la yuflihul kafirun, dan sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung, kata Allah taala. Kita lihat di sini bahkan Allah taala menyebut mereka dengan orang-orang kufar, la yuflihul kafirun. Kenapa? Karena ini masuk pada syirik akbar, dan syirik akbar ini dapat menyebabkan seseorang keluar dari dinul Islam. Dia merupakan di antara nakid min nawakidil Islam, di antara pembatal keislaman apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada mawani'nya, tidak ada penghalangnya. Selanjutnya termasuk di antara kekhususan Allah taala adalah azali. Artinya tidak ada sesuatu sebelum Allah taala, yang mana Allah taala keberadaannya tidak didahului dengan sesuatu apapun. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat ketiga, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Ta'ala yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Maka termasuk kesyirikan, menyekutukan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala, pernyataan orang-orang filsafat yang mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini azali, yang mereka mengatakan alam ini
berada dengan sendirinya, ada sendirinya, tidak ada penciptanya. Ini adalah termasuk akidah yang menyimpang. Kemudian ya, ini tadi merupakan sesuatu yang dia merupakan kekhususan Allah Taala, yang apabila disamakan dengan Allah maka dia jatuh pada kesyirikan tersebut. Namun apabila sesuatu ini dia bukan merupakan kekhususan bagi Allah, maka dia tidaklah disebut dengan kesyirikan. Tadi yang menjadi syahid tentang syirik itu adalah tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah, menyamakan sesuatu dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Ini digaris bawahi, kekhususan Allah. Maka jika dia bukan kekhususan Allah, maka bukan termasuk kesyirikan. Contohnya adalah apabila kita katakan makhluk itu ada dan Allah juga ada. Ya, kita katakan makhluk itu ada atau jin itu ada, Allah juga ada, maka ini bukan syirik. Kenapa? Karena ada ini bukan merupakan sifat khusus bagi Allah. Walaupun disamakan, Allah ada, makhluk ada, sama-sama ada. Allah Ta'ala mendengar, manusia juga mendengar. Ini bukan syirik, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala melihat, manusia juga melihat. Tapi ini bukan syirik. Kenapa? Karena bukan merupakan kekhususan Allah Ta'ala. Tapi yang perlu kita ingat, yang harus kita beri perhatian yang besar, bahwasanya sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Tadi kita katakan Allah melihat, manusia melihat, sama-sama melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Jika ada yang mengatakan Allah melihat, makhluk melihat, penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk, maka dia telah jatuh pada syirik dalam hal asma was sifat. Allah Taala mendengar. Makhluk mendengar tidak, Pak? Manusia dengar tidak? Mendengar. Tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia, tidak sama. Jika dia meyakini pendengaran Allah sama dengan pendengaran manusia, dia telah jatuh pada syirik asma wa sifat, menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah Taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Taala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka tahulah kita bahwasanya kesamaan nama pada sifat Allah dan sifat makhluk ini hanya sama dari sisi namanya saja, tapi hakikatnya berbeda. Bisa difahami? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala
memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Kita lanjutkan tentang sejarah munculnya kesyirikan. Ini juga penting sekali untuk kita ketahui. Kenapa? Karena modus dari iblis laknatullah dan bala tentaranya dalam menjatuhkan manusia kepada kesyirikan ini kadang tidak jauh dari itu-itu saja. Ya, kita akan lihat bagaimana sejarah munculnya kesyirikan pertama kali. Yang mana jamaah rahmati Allah taala, manusia pertama diciptakan Allah taala adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dari masa Nabi Adam alaihi salatu wassalam kemudian beranak pinak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana kata para ulama kurang lebih 10 generasi, 10.000 tahun kurang lebih 10.000 tahun tidak ada kesyirikan di atas muka bumi ini. Maksiat gimana? Maksiat ada pembunuhan, maksiat yang lain ada, tapi syirik tidak ada. 10.000 tahun manusia hidup di atas tauhid kepada Allah Taala. Makanya Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213, kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Maksudnya umat yang satu itu apa? Mereka semuanya satu, semuanya mereka mentauhidkan Allah. Semuanya mereka mengesahkan Allah Taala dalam ibadahnya. Hingga nanti pada setelah 10.000 tahun, kurang lebih 10 generasi, setan pun memulai langkah bejatnya. Setan pun mulai bikin trik untuk menjatuhkan manusia pada dosa yang paling besar ini. Di sana ada orang-orang soleh, orang-orang soleh yang dicintai manusia, yang suka membantu manusia. Ada Wad, ada Suwa, ada Yaguth, Ya'uq, Nasr. Inilah nama-nama orang soleh. Dia suka membantu orang. Ada orang sulit dibantu, dikasih uangnya, dikasih makanan, ada kebutuhannya dipenuhi. Ini orang-orang soleh, orang baik, sehingga manusia cinta dengan cinta yang teramat sangat besar dengan orang-orang ini. Cinta dengan orang soleh, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan untuk cinta kepada orang-orang soleh. Akan tapi jamaah yang dirahmati Allah Taala, sewaktu cinta ini berlebihan, di sini masuk peran dari iblis laknatullah. Meninggal orang soleh ini, satu persatu meninggal. Kemudian mereka meratap dengan luar biasa kehilangan orang soleh tadi, orang yang selama ini menjadi panutan mereka, orang yang selama ini membantu kebutuhan hajat mereka. Mereka sedih luar biasa, sehingga akhirnya setan membisikkan di telinga mereka untuk mengenang sebagai bentuk apresiasi terhadap orang soleh ini, untuk mengenang jasa-jasanya, maka mereka bikinkan patung. Tujuannya apa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Taala? Tujuannya adalah sebagai motivasi diri. Oh, ngelihat patung Bapak ini, ingat kebaikannya, dia orang yang dermawan sekali. Oh, ingat lihat patung ya Bapak ini tadi menjadikan semangat untuk sholat, semangat untuk puasa, untuk membantu. Dikabarkan nanti dengan anak-anaknya, ini lu orang soleh, lihat nih
karena cinta yang besar. Hingga akhirnya berlalulah generasi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bagaimana tahapan syaitan laknatullah dalam menggoda manusia untuk jatuh pada kesyirikan. Syaitan memerintahkan mereka untuk membuat patung-patung orang soleh tadi yang dahulu mereka biasa bermajelis dengannya. Dan pada saat itu syaitan, kata Ibnu Abbas, belum memerintahkan mereka untuk nyembah pada patung ninda. Namun syai'an fa syai'an, setahap demi setahap, syaitan menjebak manusia. Syaitan bisikkan bahwasanya patung-patung tersebut hanya untuk mengenang orang soleh, untuk dapat menjadi motivasi dalam beribadah. Syaitan sabar, dia menunggu satu generasi mati, dua generasi, tiga generasi. Akhirnya Pak, sampai pada masa yang mana anak keturunan mereka sudah tidak tahu lagi ini patung apa. Tidak tahu awal cerita patung ini didirikan untuk apa, mereka tidak tahu. Kemudian syaitan bisikkan kepada mereka ini bahwasanya dahulu bapak-bapak kalian ini minta sama patung-patung ini. Dia dulu mungkin lihat bapaknya suka diam depan patung ini, padahal diamnya dulu untuk menang. Tapi lama kelamaan berlalu generasi, syaitan bisikkan, oh itu tuh minta doa. Akhirnya muncullah kesyirikan pertama kali. Ya. Dan Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rasul ila ahli al-ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus untuk yang Allah tabaraka wa taala utus. Kemudian baru Allah utus rasul. Untuk apa? Untuk meluruskan kembali akidah yang menyimpang ini, agar manusia kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa taala, meninggalkan kesyirikan. Sampai Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Akan tapi kita lihat bagaimana yang menerima dakwah Nabi Nuh ternyata teramat sangat sedikit, hanya satu bahtera. Kemudian Allah binasakan mereka sehingga tersisalah yang ada di atas muka bumi Allah hanyalah orang-orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala saja. Kemudian terus seperti itu jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, ya, manusia pun kembali berkembang, ya, memiliki anak keturunan. Kemudian kembali mereka jatuh pada kesyirikan. Allah utus lagi Rasul. Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian nanti ada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia ini kepada tauhid. Makanya dakwah seluruh Nabi dan Rasul itu satu, jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka dakwahnya adalah dakwah kepada tauhid. Makanya Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan tidaklah aku utus bagi setiap umat itu rasul, yang mana rasul itu dakwahnya satu, an i'budullah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut, kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala, segala sesuatu yang menjadikan tandingan bagi Allah. Dan ini semua dakwah Nabi dan Rasul sama, satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Para nabi itu saudara
satu bapak lain ibu. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu mereka beda-beda, akan tetapi agama mereka satu. Para ulama menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ibu mereka beda-beda, akan tetapi agama mereka satu. Yang dimaksud dengan ibu mereka berbeda-beda adalah syariat mereka beda-beda. Syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbeda dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syariatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi Isa alaihi salam berbeda dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syariatnya beda, hukumnya beda. Ada di antara mereka yang khamar dihalalkan, tapi untuk umat yang lainnya khamar diharamkan. Ada di antara mereka yang harta rampasan perang bagi mereka haram, namun bagi sebagian yang lain harta rampasan perangnya halal. Di antara mereka ada yang boleh ibadah mereka itu hanya di ma'bad, tempat ibadah mereka saja. Namun ada juga di antara mereka yang lainnya, syariat yang berbeda ini, yang lain ini, mereka boleh untuk beribadah dimanapun saja. Syariatnya berbeda-beda, hukumnya berbeda-beda, akan tapi tujuannya sama. Ibadah mereka sama, itu hanya boleh untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Inti dari dakwah mereka satu, yaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Mengajak manusia mengesahkan Allah dan menjauhi taghut. Makanya tidak ada berbeda akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada berbeda, semuanya sama, mengajak tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala harus kita fahami. Ya. Sampai nanti Allah tabaraka wa taala utus nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu kondisi manusia dalam kekosongan, meninggal sewaktu Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat Allah tabaraka wa taala ke langit. Kemudian manusia kembali di atas kesyirikan. Kemudian Allah tabaraka wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan manusia, yuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Yuk kembali tauhidkan Allah dalam ibadah. Jauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini adalah inti dakwah Nabi dan Rasul. Ya. Dan kesyirikan jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, ya, dia terbagi, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, syirik besar ini menghapuskan seluruh amal soleh. Allah katakan, lain asrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian menyekutukanku, maka akan aku hapuskan amal soleh kalian. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari dinul Islam, keluar dari agama Islam, karena dia merupakan naqid min nawaqidil Islam, pembatal keislaman. Ini syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Adapun syirik kecil, maka yang dihapuskan hanya ibadah yang berkaitan dengan syirik kecil tersebut saja, tidak semua amalan. Contoh syirik kecil adalah riya. Sewaktu seorang membaca Al-Quran, dibaguskannya bacaan Al-Qurannya dengan harapan dipuji oleh manusia, maka dia telah mengerjakan syirik asghar, syirik kecil. Maka amalnya tadi, baca Quran tadi, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi tidak menghapuskan seluruh amal soleh yang lainnya.
Ini syirik kecil. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Dia masih seorang muslim, tetapi muslim yang bermaksiat kepada Allah Taala. Muslim yang naqisul iman, kurang keimanannya. Dan syirik kecil ini banyak juga contoh-contohnya. Ya, di antaranya adalah seorang yang dia percaya dengan jimat, ini termasuk syirik kecil. Kemudian juga seorang yang dia mengatakan laula fulan, kalau tidak karena fulan, kalau tidak karena dokter saya tidak akan sembuh. Ini termasuk syirik kecil. Seorang yang mendakani dukun, maka ini pun termasuk syirik kecil. Dan ini semuanya harus kita jauhkan. Walaupun dia disebut dengan syirik kecil, tapi ingat, pembahasan kita adalah tentang syirik yang dia merupakan a'zamul kabair, dosa besar yang paling besar. Artinya tadi dosa besar itu banyak levelnya. Level yang paling berat adalah kesyirikan. Nanti syirik ini dibagi, ada syirik besar, syirik kecil, tapi pada poin yang paling bahaya tadi, yang paling khatir, yang paling merusak. Saya rasa ini saja ya yang dapat kita sampaikan pada pembahasan yang ringkas ini dari pembahasan buku Meraih Kebahagiaan, pelajaran dari rukun Islam syahadat la ilaha illallah. Ini belum selesai, mudah-mudahan dapat kita lanjutkan pada lain kesempatan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita apabila minta ilmu maka minta ilmu yang bermanfaat. Rasulullah tidak pernah katakan Allahumma inna nas'aluka ilman, tapi apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang dengannya dapat meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita semakin dekat dengan Rabbul Alamin, semakin jauh dengan maksiat-maksiat. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nantinya akan menjadi hujjatun lana wala alaina, ilmu yang akan menjadi hujjah kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan memudahkan hisab kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan ilmu yang akan menjadi hujjatun alaina, yang akan memberatkan hisab kita di sisi Allah, memberatkan timbangan kita, timbangan keburukan kita di sisi Allah. Wa iyyazubillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.